Tapi kita udah mendengar kabar kalau Pak Prabowo sendiri agak enggan untuk pindah ke IKN. Nah, ini menarik. Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai ketika 92 triliun itu sudah habis selesai, berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus. Ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang itu semua butuh biaya. Ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Presiden Jokowi direncanakan akan menunda kepindahannya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara. Hingga saat ini, mantan wali kota Solo itu masih menjalankan tugasnya dari Istana Kepresidenan di Jakarta. Padahal, menurut rencana awal, Presiden Jokowi seharusnya sudah mulai berkantor di IKN pada bulan Juli 2024. Berbagai faktor dan kendala menjadi alasan utama di balik ketidakpastian ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah hujan yang terus-menerus mengguyur IKN, menghambat berbagai proyek pembangunan infrastruktur. diperlukan ASN. Ya. Jumlah ASN kita Ada sekitar 3 atau 4 juta ya 3 untuk atau 4 pemerintah juta. pusat ya. Untuk pemerintah pusat aja. Ya. Yang dibangun apartemennya Itu hanya untuk 40.000. 40.000. 40.000. 40.000 jadi baru 10% bos. Kalau 4 juta. Berapa tower? 40.000 unit ya, 40.000 unit. 40.000 unit. Ya, soalnya akan ada 47 Berapa tower dia? 47 tower. 47 tower. Ya. 40.000 berarti satu tower 1.000 lah ya. Ya, sekitar. Dan satu unit itu disarankan akan diisi oleh 3 ASN yang belum menikah. Presiden Jokowi mengakui bahwa target semula untuk berkantor di IKN memang ditetapkan pada Juli 2024. Namun, karena faktor cuaca yang kurang mendukung, pembangunan IKN menjadi terlambat. Belum lagi, kondisi IKN yang belum rampung, membuat debu dan juga lumpur akan sangat merepotkan orang-orang yang akan tinggal di IKN. Sementara itu, Dr. Tifa memberikan komentar pedasnya terhadap Presiden Jokowi terkait batal berkantor di IKN. Ia mengatakan dirinya sendiri tidak mau ke IKN, sementara ASN tetap disuruh ke IKN. Mereka mandinya gimana? Minumnya? Air buat masak bagaimana? Listrik gak ada. Terus mereka pakai apa? Nyalain laptop gimana? Ngecas HP bagaimana? Lampu bagaimana? Ini sedang krisis air, Pak. Nah IKN ini. Iya. Nah ini dari Pak Hanum ada komentar kan terkait fakta-fakta itu, terkait isu lingkungan. Tapi kemarin di IKN. bukannya Pak Jokowi menyampaikan mengapa nggak jadi berkantor di IKN di bulan Juli karena hujannya deras banget gitu. Kalau hujan deras berarti banyak air dong. Kecuali kalau hujan deras itu kemudian memang tidak tertampung dan kemudian tidak terjadi satu fasilitas untuk menampung air sehingga air itu ya datang jadi banjir dan kemudian terbuang ke laut. Nah ini harusnya kayak gini itu sudah dikaji sebelumnya. Itulah karenanya mohon maaf sudah mengapa PKS menolak RUU tentang IKN. Belum lagi, pembangunan IKN juga menimbulkan potensi gangguan kesehatan yang tampak jelas ialah masifnya debu yang berterbaran di sekitar lokasi pembangunan dan di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut material hingga ke wilayah pemukiman penduduk. Oleh sebab itu, pemerintah perlu bertindak sedini mungkin. Tentu debu yang berterbangan akibat pembangunan IKN dapat memicu ISPA, khususnya masyarakat yang berada di jalur lintas kendaraan pengangkut material dan warga yang melintas kawasan pembangunan IKN. Untuk itu, bijak mendukung agar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan masker untuk mencegah ISPA sebagai langkah antisipasi dalam melindungi akibat buruk yang bisa terjadi. Ada 3 wilayah di Kecamatan Sepako yang terdampak debu IKN. Daerah tersebut adalah Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya karena berada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ya coba lihat aja itu Putrajaya berapa lama? Di atas 10 tahun. Brasilia berapa? Lama juga. Yang cepat-cepat itu seperti kemarin Myanmar. Itu juga nggak jalan kan? Iya. Apalagi saya dengar dari cerita beberapa kawan-kawan yang di tim di sana, itu kan ada perubahan. Saya heran, saya khawatir jangan-jangan IKN itu disamakan modelnya seperti Jakarta. Padahal Presiden sudah katakan ini berbeda, kota berbudaya, kota smart, kota macam-macam. Jadi di situ jangan ada tower tinggi-tinggi semacam seperti Jakarta. Buatlah tadi misalnya museum. Nah, karena ini kota pemerintahan loh, museum, kemudian tempat pentas seni,
Seni budaya Kalimantan banyak sekali, majukan itu. Jadi jangan dibangun seperti Jakarta, kalau nggak kan sama aja pindahin. Dan belum tentu orang mau pindah ke sana. Karena tadi, kultur yang berbeda tadi, itu saya khawatir. Karena kuatnya kultur local wisdom Kalimantan, seluruh Kalimantan, dengan warga aslinya itu tinggi sekali, dan itu bisa bergesekan dengan pendatang dari mana saja. Krisis air melanda kawasan ibu kota Nusantara. Laporan Greenpeace, potensi kekeringan akan terus melanda di wilayah tersebut. Merespon hal itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan beberapa bulan ini hujan deras melanda IKN, sehingga ia menilai air bakal berlimpah, tidak terjadi kekeringan seperti yang disampaikan oleh Greenpeace. Ia mengatakan, bukankah Presiden Jokowi menyampaikan alasan tidak berkantor di IKN karena bulan Juli hujan deras sekali. Kalau hujan deras berarti airnya banyak. Kecuali kalau hujan deras memang tidak tertampung, kemudian tidak terjadi fasilitas untuk menampung air, sehingga air datang menjadi banjir dan terbuang ke laut. Legislator dari fraksi PKS ini mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan kajian AMDAL atau kajian lingkungan sebelum membangun IKN. Menurutnya, naskah akademik baru muncul sesudah RUU menjelang diketok palu oleh DPR menjadi undang-undang. Seharusnya naskah akademik itu muncul di awal, dan dari situlah semua bisa mengkaji secara akademis layak atau tidak. Bisa dibayangkan kalau naskah akademik saja belakangan kira-kira kajiannya seperti apa. Sementara itu, masyarakat setempat yang mengandalkan sungai sebagai sumber air kini harus berebut dengan para pekerja proyek pembangunan IKN. Kondisi tersebut diungkap oleh Greenpeace. Masyarakat suku Bali yang mendiami wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, sangat ketergantungan dengan air sungai. Namun, air bersih kian sulit didapatkan lantaran krisis air yang semakin memburuk di Kalimantan. Sejak 3 tahun lalu, bertepatan dengan musim kemarau yang panjang, daerah Sepaku sudah mulai terjadi kekeringan. Kesulitan air bersih tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga hewan ternak serta tanaman pertanian dan perkebunan warga. Bahkan, sawah warga kini banyak yang mengalami kekeringan. Sejak pembangunan IKN dimulai, masyarakat kini harus berebut air sungai dengan para pekerja proyek. Dikhawatirkan, kondisi ini akan memicu konflik perebutan air sungai di kemudian hari. Lebih lanjut, temuan Greenpeace menyatakan bahwa jumlah sumber air di wilayah IKN kini dikontrol. Alhasil, masyarakat yang ingin mengakses air bersih harus membayar terlebih dahulu. Padahal sebelumnya, masyarakat di wilayah Sepaku bebas memanfaatkan air sungai yang ada di alam. Ini justru kota kabupaten yang ada di sekitar IKN sendiri sebenarnya juga mengalami keterbatasan ketersediaan air baku, ya. Kota Balikpapan, Kota Samarinda, ya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten PPU juga sama. Bahkan tidak hanya di situ, sebagian besar kota kabupaten di Kalimantan juga mengalami keterbatasan air baku, air bersih, ya. Berbeda kalau kita bicara di Jawa, ya. Kalau kita bicara di Kalimantan, kita ngebor pakai air tanah juga tidak semudah itu airnya, ya. Kualitas airnya pun juga tidak masih kalah dengan kualitas air yang ada di Jawa.